Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Bayu Aji Aribowo, mahasiswa Sistem Informasi Universitas Terbuka semester 5. Dan ini adalah video untuk tugas praktik satu mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di kali ini kita diminta untuk membuat aplikasi pemesanan restoran sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Java dengan fokus pada implementasi kelas, array, dan struktur keputusan serta batasan, yaitu tidak boleh menggunakan struktur perulangan atau loop. Baik, langsung saja kita beralih ke layar. Pertama, saya membuat file bernama menu dengan ekstensi Java. Lalu saya membuat kelas di dalamnya yang bernama menu. Kelas ini berfungsi sebagai blueprint untuk setiap item menu. Sesuai pada indikator 1, saya mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, dan identifier di dalam kelas ini. Terdapat 3 atribut, yaitu string nama, integer harga, dan string kategori. Saya juga membuat sebuah konstruktor untuk memudahkan pembuatan objek baru nanti di file mainnya. Kemudian saya membuat file main.java. Di file ini saya membuat kelas baru bernama main dan saya mengimplementasikan indikator 2 yaitu penggunaan array. Saya mendeklarasikan array statik bernama daftar menu yang dapat menampung 8 objek menu. Kemudian saya membuat metode inisialisasi menu untuk mengisi array ini dengan 4 menu makanan dan 4 menu minuman sesuai dengan permintaan soal. Karena ada batasan tidak boleh menggunakan loop, maka saya membuat metode tampilkan menu yang mencetak setiap menu satu persatu berdasarkan indeksnya. Dari daftar menu 0 sampai dengan daftar menu 7 dan mengelompokkannya secara manual sesuai dengan atribut yang telah saya atur di awal tadi, yaitu di dalam string kategori. Kemudian untuk memproses input dan pencarian, saya membuat metode cari menu. Ini adalah bagian yang krusial, yaitu untuk mencari menu berdasarkan input string dari pengguna. Saya membuat metode cari menu karena tidak boleh ada loop. Saya menggunakan struktur if, else, dan if yang bertingkat. Metode ini akan membandingkan input pengguna dengan nama dari setiap objek di dalam array. Kemudian berikutnya adalah main method. Di sini isinya adalah metode utama, di mana ini akan menangani seluruh pesanan secara manual. Di sini saya menyiapkan 4 variabel menu dan 4 variabel quantity. Saya juga menggunakan scanner untuk membaca input, lalu memprosesnya satu persatu. Setiap input akan memanggil metode cari menu tadi. Kemudian, sebelum melakukan penghitungan, saya menambahkan atribut baru terlebih dahulu. Di antaranya adalah biaya pajak, biaya pelayanan, diskon, dan keterangan diskon. Lalu untuk penghitungan, di sini saya menyiapkan 2 skenario.
yaitu skenario diskon 10% jika total belanjanya adalah lebih dari 100.000. Dan skenario 2 adalah beli 1 gratis 1 minuman jika totalnya di atas 50.000. Ini adalah rumus penghitungannya. Dan ini adalah perintah untuk pencetakannya. Baik, lalu langsung saja kita jalankan programnya. Untuk skenario pertama, saya akan memilih satu menu makan murah. Misalnya nasi ayam. Saya akan masukkan nasi ayam 1 sama dengan 1, lalu saya enter. Pesanan 2 tidak ada, 3 dan 4 tidak ada, maka total hasil yang keluar adalah ini. Subtotal ditambah dengan pajak dan biaya pelayanan, jadi total bayarnya adalah 35.400. Kemudian skenario 2 adalah untuk promo buy one get one, itu adalah lebih besar dari, jika total belanjanya adalah lebih besar dari 50.000 dan kurang dari 100.000. Nah, di sini saya akan membeli nasi rendang 1, nasi ayam 1, dan kopi susu 1. Nah, maka hasil yang keluar adalah seperti ini. Nasi rendang 24.000, nasi ayam, dan kopi susu totalnya adalah 56.000. Dengan pajak 10% dan biaya pelayanan menjadi dan biaya pelayanan dan dikurangi sama promo buy one get one menjadi 63.600. Skenario yang ketiga adalah diskon 10%, yaitu dari total belanja yang jumlahnya di atas 100.000. Baik, saya masukkan pesanannya, misalnya nasi rendang 2, nasi paru 3, saya salah ketik, nasi paru 3, kopi susu 5. Jadi seperti ini, dari total pesanan yang sudah dibuat, subtotalnya adalah 201.000 dan pajak 10% dan biaya pelayanan 20.000. Kemudian dipotong diskon 10% dan promo bigi kopi susu 1 porsi, sehingga total bayarnya cuma 203.000. Baik, jadi dari sini kita udah simpulkan bahwa seluruh struktur dari pemrograman ini sudah berjalan dengan benar. Kesimpulannya, program ini telah berhasil mengimplementasikan ketiga indikator yang diminta, yaitu penggunaan kelas dan objek menu, kemudian penggunaan array untuk menyimpan menu dan string untuk input, lalu implementasi berbagai skenario struktur keputusan if else, dan nest if. Tantangan utama dalam tugas ini adalah tidak diizinkan untuk menggunakan loop, sehingga proses pembacaannya harus di hardcode satu persatu menggunakan struktur keputusan. Demikian video penjelasan tugas praktek 1 saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.